Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan channel YouTube Surya di Rumah Kamar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang salah satu mata kuliah yang fenomenal di masyarakat atau pada lingkungan kehidupan kita, yaitu berkaitan dengan isu-isu kontemporer dalam dunia Islam. Nah, teman-teman sekalian, ini hal yang sangat menarik menurut saya. Sebab di era sekarang berbagai macam muncul ideologi yang berkembang, terkhususnya di dunia Islam, namun memiliki atau adanya dua kontradiksi antara ide yang menerima dan ide yang menolak terhadap isu-isu yang dibangun dalam dunia Islam atau dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, sehingga hal-hal itu yang akan kita bahas pada saat ini. Namun terlebih jauh sebelum kita masuk ke depan, maka terlebih dahulu setidaknya kita harus mengetahui apa yang melatar belakangi adanya kemunculan atau adanya isu-isu kontemporer dalam dunia Islam itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, pada abad ke-19 di zaman Kekhalifahan Utsmaniyah, maka bermunculan beberapa filsuf muslim pada saat itu yang memprakarsai adanya isu-isu tersebut. Salah satunya adalah isu yang dikembangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang sampai sekarang ini masih kita pergunakan, dan saat ini isu-isunya masih berkembang, kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya sehingga sampai saat ini kita masih menggunakan ide-ide tersebut. Salah satu konsep yang digunakan oleh Jamaluddin Al-Afghani pada saat itu adalah bagaimana kita memperbaiki sistem perpolitikan. Karena mungkin melihat daripada beberapa gejala dalam kehidupan perpolitikan, sehingga dengan beberapa pergaulannya dengan teman-temannya dari dunia Eropa, dengan melihat kondisi-kondisi atau kemajuan-kemajuan di dunia Eropa dalam sistem perpolitikan, sehingga menurut Jamaluddin Al-Afghani untuk menciptakan suatu perubahan, menciptakan sebuah kemajuan dalam sisi kehidupan, pertama adalah bagaimana memperbaiki sistem perpolitikan dalam Islam. Ini yang kemudian diutarakan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Yang salah satunya adalah menggunakan sistem demokrasi. Sehingga pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani terkadang adanya kontradiksi oleh kaum radikalisme, kemudian dengan kaum yang memiliki pemahaman yang liberal atau sifat terbuka. Nah, tapi sebelum kita maju ke sana, kita akan lebih memperinci secara sistematis supaya pemahaman kita terhadap kemunculan adanya isu-isu kontemporer itu dapat kita pahami secara sistematis. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang apa saja isu-isu yang dikembangkan dalam dunia Islam sekarang ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang apa sih definisi dari isu-isu kontemporer itu sendiri. Teman-teman sekalian, definisi ini menurut saya secara pribadi adalah berbagai keadaan realitas yang berkembang pada era sekarang dengan dilatar belakangi oleh kontradiksi karena adanya pro dan kontra antara dua kubu yang saling tidak cocok sepemahaman, adanya sifat tertutup dan adanya sifat terbuka terhadap isu-isu kontemporer ini, sehingga mewarnai adanya suatu gejala ketidakcocokan. Itu menurut saya, teman-teman sekalian. Nah, setelah sudah kita ketahui tentang definisi dari isu-isu kontemporer itu sendiri, tapi menurut saya teman-teman jangan menggunakan anggapan saya. Kalau memang teman-teman tidak sepaham dengan saya, boleh teman-teman baca realitas yang terjadi pada dunia saat ini, sehingga teman-teman membuat sebuah kesimpulan mengenai isu-isu kontemporer itu sendiri. Karena menurut saya seperti itulah kondisi yang saya pahami, saya pelajari, sehingga saya membuat sebuah definisi menurut
kacamata saya terhadap isu-isu kontemporer itu sendiri. Yang kedua teman-teman, ini kita masuk pada apa saja isu-isu yang dikembangkan dalam dunia Islam pada saat ini. Salah satunya adalah teman-teman isu liberalisme. Teman-teman mungkin kata ini tidak lagi asing, sudah menjadi familiar di anggapan teman-teman. Tapi setidaknya saya ingin mengulas kembali tentang apa itu liberalisme. Kalau kita kaji secara bahasa, yang kemudian diterjemahkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa liberal itu adalah salah satu sifat terbuka, sikap terbuka, yakni lawan daripada sikap tertutup. Sementara isme adalah satu paham, maka liberalisme itu sendiri adalah satu paham keterbukaan terhadap suatu anggapan atau suatu isu yang kemudian diterimanya, atau berbagai kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bawa liberalisme ini dalam dunia Islam, maka yang kita kenal sekarang adalah kita kenal dengan isu demokrasi kepemimpinan yang saat ini kita gunakan, atau pemerintahan yang kita gunakan dengan pemerintahan demokrasi. Ini adalah salah satu isu kontemporer yang dibawakan dari dunia sekarang. Mungkin ini diprakarsai oleh salah satu pemikiran yang dimunculkan oleh Jamaluddin Al-Afghani tadi, bahwa pemerintahan kemajuan umat Islam itu harus diperbaiki dengan salah satu sistem yang paling fundamental menurut dia adalah sistem perpolitikan. Ya, kalau memang orang Islam dulu menggunakan sistem kekhalifahan, sampai sekarang Indonesia yang terkenal dengan mayoritas kemusliman menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, misalnya ini adanya kemunculan daripada ide yang dikembangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani tersebut. Jadi salah satu keterbukaan atau sikap liberalisme umat muslim pada saat ini adalah, salah satunya adalah bagaimana keterbukaan dalam menghadapi sikap-sikap atau ideologi yang ditawarkan untuk umat muslim. Salah satunya adalah isu perpolitikan dengan sistem atau sistem pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi. Teman-teman, yang kedua adalah isu yang dikembangkan juga pada saat ini adalah isu multikulturalisme. Teman-teman, kalau di kampus IAIN Ambon saat ini memiliki salah satu visi adalah visi multikulturalisme. Nah, ini salah satu visi atau misi kampus IAIN Ambon, sebab dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, dalam cakupan wilayah yang lebih luas, kemudian dengan tatanan kehidupan masyarakat yang plural dan majemuk ini, berbagai macam kebiasaan, berbagai macam kebudayaan yang memarak, sehingga adanya isu multikulturalisme ini untuk membuat suatu pemahaman yang dapat diterima secara universal, bahwa keberagaman, bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dinafikan. Maka teman-teman sekalian, multikulturalisme itu sendiri, kalau kita kaji secara bahasa, yang kita lihat dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa multi berarti banyak, sementara kultur berarti berkaitan dengan kebudayaan, dan isme itu sendiri adalah suatu paham. Maka kalau kita mengkomplikasikan menjadi suatu pemahaman bahwa multikulturalisme adalah banyaknya paham kebudayaan yang ada dalam satu masyarakat, lantas dengan adanya berbagai macam paham kebudayaan dalam suatu masyarakat, dalam suatu ruang lingkup kehidupan, apakah harus adanya sikap tertutup dalam menghadapi hal ini? Maka tentunya harus membutuhkan suatu
sistem keterbukaan. Seperti salah satu isu yang dikembangkan adalah isu liberalisme, yaitu sistem keterbukaan dalam melihat ini. Kalau kita tertutup dengan keadaan kita, di mana kita hanya bisa menerima kebudayaan kita sebagai satu realitas yang bisa diimplementasikan, sementara kita menafikan kebudayaan lain, tentunya ini akan menjadikan suatu kontradiksi, sehingga akan bermunculan berbagai tantangan dan pertentangan dalam kehidupan, sehingga adanya konflik dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu sikap yang seharusnya kita ambil secara positif dari membijaki adanya berbagai perbedaan-perbedaan, sehingga isu multikulturalisme ini muncul di dunia Islam untuk bagaimana membuat masyarakat, membuat orang-orang Islam itu memahami bahwa pentingnya multikulturalisme, pemahaman multikulturalisme. Sebab dalam dunia Islam itu sendiri ada berbagai macam kebudayaan Islam yang tidak sama dengan daerah lain. Misalnya di Indonesia berbagai macam kebudayaan. Di Maluku punya kebudayaan Islam tersendiri. Kemudian di Maluku saja memiliki berbagai macam kebudayaan. Ada di satu daerah memiliki kebudayaan lain, di daerah lain memiliki kebudayaan lain. Nah, ini divariasi, berbagai macam variasi kebudayaan yang tidak sama, sehingga membutuhkan adanya suatu pemahaman akan adanya multikulturalisme itu sendiri. Kemudian teman-teman sekalian, ada lagi pemahaman tentang pemahaman radikalisme. Apa itu pemahaman radikalisme atau isu-isu radikalisme yang dimunculkan di dunia Islam? Jadi teman-teman, radikalisme adalah isu yang juga berkembang di dunia Islam, di mana orang-orang ingin mengembalikan paham keberadaan Islam itu sampai pada prinsip-prinsip yang paling mendasar. Nah, namun dalam hal ini kita perlu melihat bahwa kembali kepada hal-hal yang mendasar itu dalam konteks apa. Ini yang perlu dikaji, bahwa sebenarnya dalam membangun atau menciptakan suatu tatanan kehidupan dalam kehidupan Islam itu sendiri, kebudayaan merupakan instrumen, kebudayaan merupakan infrastruktur, sehingga perlu dipertanyakan apa yang harus dikembalikan pada dasar-dasarnya atau prinsip-prinsip yang paling mendasar. Nah, ini yang kemudian dikembangkan. Nah, jadi dalam dunia Islam ada beberapa kubu atau beberapa ideologi yang kemudian dimunculkan dalam dunia Islam itu sendiri, salah satunya radikalisme. Nah, menurut saya dalam isu-isu yang dikembangkan, salah satunya adalah isu radikalisme, perlu dipertanyakan apa yang ingin dikembalikan. Kalau kita ingin mengembalikan Islam dengan jati dirinya kepada prinsip yang paling mendasar, salah satu prinsip yang paling mendasar adalah bagaimana mengembalikan pemahaman umat Islam pada saat ini. Salah satunya adalah orang-orang yang sudah lalai dalam sholat harus dikembalikan pemahamannya bahwa sholat adalah merupakan bagian daripada rukun atau bagian daripada syarat seseorang dikenal sebagai orang Islam, sebab dia merupakan fondasi yang paling kedua setelah daripada syahadat. Nah, ini hal-hal mendasar yang dikembalikan, diberikan pemahaman sehingga umat Islam kembali kepada prinsip-prinsip yang paling mendasar atau radikal. Kemudian seperti puasa, zakat, kemudian beberapa prinsip-prinsip lain yang harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau kita mengembalikan, misalnya ada beberapa ideologi yang dimunculkan bahwa kita harus kembali kepada Islam secara kafah dengan mengikuti seluruh perintah Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah, bahwa Rasulullah
dahulunya menggunakan jubah dan lain sebagainya. Kita bayangkan saja kalau kita menggunakan prinsip radikal seperti itu sudah tentunya dia sudah berkaitan dengan salah satu kebudayaan. Bahwa Rasulullah pada zaman dahulu itu di zaman Arab adalah zaman orangnya berjubah. Memang kebiasaan atau sudah dari dulu sebelum Rasulullah itu memang orang-orang Arab pada saat itu menggunakan pakaian-pakaian yang berjubah. Sementara kita bayangkan kalau kita di Indonesia atau Indonesia Timur, kalau kita menggunakan jubah, lalu kita mau naik cengkeh bagaimana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kita mau naik pohon kelapa bagaimana? Sementara kita menggunakan jubah. Nah, ini kebudayaan yang perlu ditelusuri. Kita kembali kepada hal-hal yang paling prinsipil itu apa yang harus dikembalikan. Yang terakhir teman-teman, yaitu isu tentang terorisme. Ya, isu ini mungkin sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang baru ya untuk kondisi saat ini. Berbagai macam pertimbangan adanya kelompok-kelompok yang memiliki visi dan misi yang mencengkam kehidupan masyarakat dengan usaha menakut-nakutkan. Ada juga berbagai macam kubu-kubu tertentu yang memiliki ideologi yang berseberangan dengan kondisi masyarakat, sehingga hal ini memicu terjadinya berbagai pertimbangan, sehingga muncul istilah-istilah ini yang disebut dengan terorisme, seperti yang kita kenal dengan pengeboman waktu di Bali pada tahun berapa tidak salah itu adalah salah satu aksi kekejaman kemanusiaan yang saat itu terjadi, yang menelan beberapa banyak korban jiwa. Itu bagian daripada aksi terorisme yang dilakukan oleh berbagai kelompok-kelompok yang tidak berperi kemanusiaan. Nah teman-teman sekalian, namun terlebih dahulu dalam dunia yang penuh dengan berbagai isu-isu yang kadang membutuhkan penelaran yang kritis untuk meninjau kebenaran realitas itu sendiri, maka tidak semerta-merta sesuatu yang kita lihat dalam realitas adalah sesuatu yang disebut anarkis itu belum tentu dia dikatakan teroris. Seperti saya baca di bukunya Dikala Agama Menjadi Bencana, karya seorang pendeta yang bernama Charles Kimball, dia juga mengatakan bahwa Hamas adalah bagian daripada aksi teroris yang melakukan serangan terhadap kaum Israel. Menurut saya, beberapa kelompok Hamas atau kelompok Hamas itu sendiri adalah orang-orang yang benar-benar memperjuangkan ideologinya, bahwa mereka tidak akan melakukan kerusakan, mereka tidak akan membuat pertimpangan, mereka tidak akan membuat perlawanan dikala mereka tidak ditindas keberadaannya, dikala mereka tidak ditindas ideologinya, dikala mereka tidak direkrut hak-haknya. Seperti beberapa saat terakhir kemarin kita lihat bahwa pada saat kaum muslimin melakukan ibadah salat tarawih di Masjidil Aqsa, pada saat itu polisi-polisi Israel kemudian melarang dan mengusir mereka dari masjid tersebut dengan menendang dan lain sebagainya, sehingga beberapa yang menjadi korban. Nah, hal ini tentunya mengundang berbagai perspektif dan anggapan yang sedikit sensitif terhadap keadaan ini. Nah, sehingga demikian terjadi perpecahan konflik antara orang Israel dengan orang-orang Palestina pada saat itu, sehingga tentunya kalau dipandang secara religius yang menyangkut dengan masalah keagamaan, tentunya akan memicu sensitif antara beberapa kelompok, yang salah satunya adalah Hamas sebagai kelompok yang satu ideologi yang dibangun dalam komunitas itu adalah bagaimana menjaga keutuhan orang-orang Palestina, sehingga ketika hal ini bertolak dengan keadaan mereka, tentunya ada sesuatu yang menjadi timbal balik merespon keberadaan saat itu. Jadi mungkin kalau kita lihat daripada kenyataan yang pada saat ini,
apa yang dilakukan Hamas bukanlah sesuatu yang teroris seperti yang digambarkan oleh Kimball dalam tulisannya Dikala Agama Menjadi Bencana. Namun dikala sesuatu yang dilakukan tanpa suatu alasan yang jelas, tanpa suatu argumen atau suatu ide yang dapat dipertahankan dengan rasional, tentunya ini akan menjadi problem dan bisa dikatakan sebagai terorisme, aksi teroris. Nah, lantas teroris ini apa? Kalau dalam bahasa kajian Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata arti teroris yang dengan akar katanya adalah teror. Teror yang berarti suatu aksi atau suatu usaha untuk berusaha membuat takut akan orang di sekitar. Nah, kalau keadaan seperti ini, kalau kita sudah mampu mengetahui keberadaan akan arti dari terorisme, maka perlunya suatu peninjauan kembali dalam melihat situasi. Jangan kita secara serta-merta melihat kondisi dengan adanya isu-isu yang kemudian dilontarkan di masyarakat tanpa melihat secara menyeluruh, lalu kita membuat sebuah kesimpulan yang seakan-akan itu adalah benar menurut kolektivitas masyarakat, menurut pandangan dunia secara umum. Tapi perlu kita mengambil sebuah kesimpulan yang memang pada dasarnya tidak dapat dibantahkan kebenaran untuk membuat suatu kebenaran. Saya rasa demikian teman-teman sekalian. Itu saja yang dapat kita sampaikan, dapat kita ketahui bersama mengenai isu-isu kontemporer pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa di subscribe dan dibagikan. Mudah-mudahan ke depan ketika ada isu-isu terbaru atau video-video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.